Puri itu apa? Caruban. 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 Enggak lah deket. Hai, kalau kalian mendengar kata lebaran, yang pertama terlintas di pikiran kalian apa? Kalau aku mudik. Eits, wait. Sebelum mulai, aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Namaku Eva, dan channel YouTube ini akan aku isi dengan konten-konten semenarik mungkin, mulai dari kegiatan sehari-hari aku yang ingin aku share ke kalian, yang menarik, sampai ke traveling, atau bahkan kulineran. Jadi jangan sampai ketinggalan dan pantengin terus dengan cara subscribe, dan bantu aku berkembang dengan cara comment and share. Di hari pertama ini kita berangkat dari Cibubur menuju Wilangan, Jawa Timur. Sekarang kita lagi buka puasa di kilometer 200-an. Nah, ini makanan-makanan yang mamaku masak dari kemarin. Nah, cuma aku nyesel banget gak sempat nge-record waktu kita sampai ke Wilangannya. Itu kita sampai sekitar jam setengah 1 pagi. Terus kita sahur di Wilangan, makan pecel Mbah Bleh. Nah, ini perjalanan menuju Malang keesokan harinya. Kita ke Malang itu bertujuan untuk mengambil barang-barang adekku karena kebetulan adekku kuliah di Malang dan sejak pandemi barang-barangnya masih ada di sana. Nah, ini kita perjalanan menuju ke tempat pengambilan alias kosannya, rumahnya, dosennya, masku. Sekarang kita lagi ada di koridor Jalan Ijen Kota Malang. Menurut aku ini suasananya mirip sama wilayah Menteng Jakarta sih. Ada yang bisa nebak nggak nih, ini universitas mana? Iya, benar, ini kampus Universitas Brawijaya Kota Malang. Adekku kuliah di sini dan sekarang kita lagi coba main-main, tapi kampusnya masih tutup. Nah, ini perjalanan pulang kita, ada view-nya bagus banget, tapi aku nggak tahu itu gunung apa. Nah, ini kita lewat non-tol, makanya kita bisa ngelewatin Jawa Timur Park atau Jatim Park 2. Kita juga sempat singgah di kota Jombang untuk sholat dan istirahat sebentar. Terus kita langsung masuk ke tol untuk mempersingkat waktu. Dan ini view-nya bagus banget, lihat deh langitnya. Malamnya kita mengunjungi rumah salah satu saudaraku di kota Madiun. Kelihatan banget kan ini suasana lagi malam takbiran. Banyak banget makanan, rame, ada mochi Semarang juga, sambil nonton opik. Jangan ketinggalan. Nah, bisa dilihat ada banyak cemilan di sini. Ada sate tahu juga. Ini aku pertama kali nyobain dan ternyata enak banget. Kalian harus coba. Nah, udah agak malam. Kita yang jiwa-jiwa muda ini bergejolak pengen nongkrong kan. Akhirnya kita keliling kota Madiun cari tempat tongkrongan. Sempat ngelewatin replika patung Merlion Singapura nih ada nih di sini. Nah, ini kurang lebih suasana malam kota Madiun. Kita sempat ngelewatin alun-alun nih, ini sebelah kirinya adalah alun-alun kota Madiun. Lebih malam lagi, kita yang tua, yang muda ikut kumpul main Uno nih. Oh, jadi dia ngambil. Dia terus itu. Lagi kabar gini, kabar ini. Ini keesokan paginya, kita lagi jalan rame-rame menuju ke tempat sholat id, yang kebetulan tempatnya nggak terlalu jauh dari rumah, jadi bisa ditempuh jalan kaki. Nah, ini udah sampai. Selamat lebaran semuanya. Minal aizin wal faizin. Ini kita mau sholat id dulu ya. Nah, yang barusan tadi itu adik aku abis sungkeman, tapi cuma ketawa-ketawa doang nih. Nah, ini sekarang gantian dari yang paling tua sampai yang paling muda. Yang paling tuanya duduk. Nah, yang paling mudanya sungkeman satu-satu.
Setelah sungkeman, kita lanjut dengan makan bersama. Nah, ini lauk-lauk Ramadan pada umumnya ada lontong, opor, dan makanan santan lainnya. Nah, ini kesukaan aku nih, sate Ponorogo. Rasanya cenderung manis gitu sih. Kalian harus coba. Setelah makan kita sempat nyekar. Nah, setelah nyekar kita sekarang lagi keliling Kota Madiun untuk ngelihat suasana Kota Madiun kalau pagi dan siang. Dan barusan itu kalian ngeliat Tugu Pecel kalau nggak salah namanya. Nah, sekarang aku nemu kereta api yang unik banget nih. Katanya ini bakal jadi tempat kuliner nantinya. Kira-kira kayak apa ya? Kayak seru banget kan? Ini malamnya posisinya kita udah balik ke Wilangan. Nah, sekarang kita lagi nongkrong nih sama beberapa persepupuan di Kopi Su Nganjuk. Tempatnya rame banget sampai harus ngantri. Nah, ini ada live musiknya lah, seru banget pokoknya. Setelah nongkrong, kita lanjut makan malam. Nah, ini tuh udah agak malam, sekitar jam 10-an. Ini nih yang aku bilang, warung nasi pecel Mbah Bleh. Rasanya tuh enak, cenderung ke pedas, tapi murah banget, seporsi 5.000 aja. Udah hari keempat, nah ini kita lagi perjalanan menuju ke kota Surabaya. Tapi karena masih terlalu pagi, kita memutuskan untuk sarapan dulu di warung nasi pecel. Selama di sini kita selalu makan nasi pecel. Ini warung nasi pecel yang kita temui di pinggir jalan, agak random, tapi surprisingly enak, apalagi tempenya. Nyuwun tempe nggih, Bu nggih. Setelah sarapan, udah kenyang, udah semangat, udah siap perjalanan jauh. Ya nggak jauh-jauh banget sih. Nah, sekarang kita melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Kurang lebih akan memakan waktu 1 hingga 1,5 jam nih dari sini. Yeay, alhamdulillah akhirnya sampai juga di kota Surabaya. Kota ini adalah kota kelahiran mamaku. Mamaku juga besar di sini. Tujuan utama kita kesini adalah untuk nyekar makam almarhum dan almarhumah mbahku. Sekalian napak tilas ke kehidupan masa kecil mama, main ke rumah mama yang dulu. Nah, ini nih rumahnya. Udah berubah banyak banget sih dari waktu mama meninggali rumah ini. Nah, sekarang mama lagi ngobrol sama tetangga-tetangga sekitar untuk bertanya kira-kira tetangga-tetangga yang dulu tuh pada kemana. Setelah nyekar, setelah main ke rumah mamaku yang dulu, kita keliling-keliling kota Surabaya, sekaligus coba ngeliat sekolah mamaku yang dulu nih. Nah, ini sekolahnya, ini SMP mamaku. Setelah keliling kota Surabaya, panas, nah sekarang kita mampir ke toko ice cream Zang Randi. Toko ice cream ini sudah berdiri sejak 1930. Nah, ini kurang lebih mirip sama toko ice cream Ragusa di Jakarta kalau kalian pernah ke sana. Kurang lebih interiornya seperti ini, didominasi oleh warna merah yang bikin seger di mata. Dia juga ada ruang outdoornya. Nah, untuk ruang indoornya tuh ber-AC dan mereka punya menu ice cream yang macem-macem banget. Kalian harus coba ke sini kalau ke Surabaya. Yang resto itu ya? Iya, Yang kita malam-malam ke masuk. sana tutup ya? Iya. Apa malam ke situ coba? Udah agak siangan, sekarang kita makan siang di Sate Klopo. Sate Klopo ini rekomendasi mamaku nih. Dulu mamaku sering kesini, tapi katanya dulu masih panggulan. Mungkin beda penjual kali ya. Nah, Sate Klopo ini kurang lebih sate ayam, bisa sate sapi juga kayaknya, yang dibaluri oleh kelapa. Jadi rasanya tuh unik, ada campuran saus kacang dan gurih kelapanya. Bisa dimakan pakai nasi, bisa dimakan pakai lontong juga. Setelah makan siang, kita sempat keliling lagi kota Surabaya, sempat mampir juga ke travel untuk ngedrop barang-barang adikku yang kemarin kita ambil di Malang. Setelah itu kita kulineran lagi. Kali ini kita makan lontong balap. Lontong balap adalah makanan khas Surabaya. Kalau aku nggak salah, kalau kalian main ke Surabaya, kalian harus cobain lontong balap dan tahu campur. Itu makanan favorit aku.
Lontong balap isinya juga bervariasi, ada tahu, ada kentang, ada toge, dan masih banyak lagi, disiram oleh kuah yang aku kurang tahu apakah itu mengandung petis atau enggak. Nah, cuma yang aku makan ini namanya sate kerang nih. Setelah dari sana, kita sempat ngelewatin jembatan yang menarik perhatian aku nih. Wait, kecepatan kan? Aku ulang ya. Nah, kata temen aku, jembatan ini isinya coworking space yang dikelola oleh kota. Jadi seru banget kan sambil belajar sambil ngeliat view kota. Sempat ngelewatin Tugu Bambu Runcing juga nih, baru akhirnya sampai ke Toko Wisata Rasa. Toko Wisata Rasa adalah salah satu toko pusat oleh-oleh Surabaya. Nah, dari sini kita juga mampir ke toko Burudi. Kalian pasti tahu kan sambal Burudi. Nah, ini nih salah satu tokonya. Setelah dari Burudi, kita coba on the way ke Kenjeran untuk nyari oleh-oleh keripik-keripik nih. Nah, di Kenjeran itu banyak banget variasi oleh-oleh keripik. Jadi kalau kalian mau cari keripik-keripik oleh-oleh dari Surabaya, kalian harus coba ke sana. Sekarang kita lagi ngelewatin jembatan Kenjeran Surabaya yang ikonik itu. Setelah udah sampai hotel, udah bersih-bersih, beres-beres, istirahat, malamnya aku pergi sama temen aku. Ini temen aku di kampus, kebetulan dia orang Surabaya, dan sekarang aku lagi ngajakin dia keluar. Nah, sekarang dia ngajakin aku ke Cincau Station, katanya ini minuman yang harus dicoba kalau ke Surabaya. Karena emang harganya tuh murah dan enak, kalian harus coba. Setelah dari sini kita makan mie ayam kare. Ini menurut aku baru sih, karena aku belum pernah mencoba mie ayam yang kuahnya kare. Rasanya tuh unik dan masih bisa diterima oleh lidah aku. Harganya 15.000 aja. Setelah makan, kita mampir ke Papaya Pakuwon. Kita mau coba jalan-jalan window shopping sambil berburu sushi yang katanya murah banget kalau malam, tapi ternyata habis. Nah, ini kita lagi coba lihat-lihat, walaupun nggak beli sih, tapi ini refreshing banget menurut aku. Aku personally suka banget dan cukup sering window shopping ke supermarket, karena emang warnanya, perpaduan warnanya itu loh, yang warna-warni itu nyegerin mataku. Dan selain itu ambience-nya tuh seru banget menurut aku. Pas on the way keluar, aku memutuskan untuk beli Nutella ini untuk jadi teman cemil-cemil sambil ngobrol di dalam mobil. Nah, ini sekarang teman aku lagi ngajakin keliling kota Surabaya, ngeliatin mall-mall yang katanya jadi 10 destinasi wisata di Surabaya. Aneh-aneh aja kan? Nomor 1 sampai 10 diisi oleh mall-mall besar di Surabaya, mulai dari Galaxy Mall, Tunjungan Plaza, dan Pakuwon. Ini versi dia aja sih kayaknya. Sedikit cerita, menurut aku ini aneh tapi seru banget sih. Ini kan lagi suasana Idul Fitri bareng keluarga. Tapi aku yang orang Jakarta, mampir ke Surabaya ngajak temen aku main keliling-keliling kota Surabaya. Kita nongkrong sana sini padahal ini lagi Idul Fitri yang harusnya kita sama keluarga masing-masing. Nah, ini kita lagi on the way pulang, di perjalanan kita mampir dulu ke Subway. Aku jujur belum pernah coba Subway, di Jakarta pun aku belum sempat mampir, dan ini pertama kalinya aku nyoba, makanya aku excited banget. Ternyata Subway itu gede banget ya, dan menurut aku worth it sih, harganya sama ukurannya, dan rasanya juga enak. Nah, pas pulang, aku dikasih oleh-oleh madu mongso dari temen aku. Katanya ini yang buat mamanya, makasih banget tante. Nah, ini keesokan paginya, kita lagi sarapan di lobi hotel untuk persiapan perjalanan jauh menuju Jakarta. Perjalanan, mamaku cerita panjang banget sekaligus ngasih nasihat ke aku untuk terus selalu berbagi. Kerja di Jakarta. Nah, ini udah di kilometer 500-an dan terpantau padat merayap. Nah, padat merayapnya itu karena orang-orang rebutan untuk masuk ke rest area. Jadi ada antrian panjang banget. Sekarang kita lagi coba mampir ke Ungaran. Kita isoma di sini, istirahat, sholat, dan makan. Kita juga sempat mampir di kota Pekalongan.
Nah, di sini niatnya kita cuma mau istirahat sambil ngopi-ngopi untuk ngeregangin otot-otot yang udah mulai kaku kelamaan duduk di mobil. Setelah ngopi-ngopi, istirahat, dan meregangkan otot-otot yang kaku, kita mampir ke Konita Batik. Di sini itu kayak butik besar yang berisi batik dari awal kita masuk sampai kita keluar. Nah, di sini macem-macem banget, ada dari dress formal sampai ke daster loh. Ada juga baju-baju cowok, ada juga mukena, dan hanya sekedar kainnya, bahannya tuh juga ada. Harganya juga relatif terjangkau, bahkan relatif murah untuk daster dengan bahan yang bagus dan dia nggak luntur. Kalian harus coba kesini nih. Setelah udah puas liburannya, mampir ke sana kemari, beli oleh-oleh dan mencoba banyak hal baru, sekarang kita on the way pulang. Thank you guys for watching. Sampai ketemu lagi.